adik-adik, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa ya buat kalian yang menunaikan ibadah puasa. Oh ya, di video kali ini aku tuh mau sharing ke kalian, siapa sih yang nggak pengen atau yang nggak ingin punya tabungan banyak? Tentunya buat jangka panjang ya, bukan buat saat ini aja. Kalian pasti pengen kan? Oke, aku di sini mau penuhi request dari subscriber aku, tips dan triks menabung ala anak kos atau Steffi Kiki Vlog. Sombong amat. Dan terima kasih banyak buat kakaknya, aku nggak tahu namanya ya, aku nggak bisa sebutin namanya. Pokoknya terima kasih banyak sudah kasih masukan atau request ke aku buat nabung ala Steffi Kiki Vlog. Aku mau sharing dulu ya ke kalian tentang masa laluku. Jadi aku tuh dulu tuh tipikal orang yang nggak bisa nabung guys. Atau kalau aku punya uang sedikit, aku tuh pengennya jajan, pengennya makan enak, pengennya nge-mall. Kalau udah di mall tuh kalap ya kan, pengen apa-apa dibeli, terutama baju, aksesoris yang nggak penting gitu ya kan. Tapi semakin aku memutuskan buat lepas dari orang tua atau pilih usaha sendiri dengan sahabatku, akhirnya aku bisa mikir kalau ternyata tak nikmatin tuh enak juga ya gitu. Barang serupiah pun, 1.000 rupiah pun ya bersyukur. Dulu aku buang uang dengan gampang gitu loh ya kan, sedangkan sekarang aku ngerasa nikmat banget sih cari ya kan. Untuk ngebuang aja mikirnya sayang loh saat ini. Contohnya aja sepele makan ya kan. Kalau makan itu kalau kita bisa hemat, bisa masak sendiri ya kan, lumayan gitu. Kalau jajan aja satu orang udah berapa ya, sekitar 50.000 itu aja sekali makan ya kan. Belum lagi nanti kalau pengen jajan apa lagi, boros lagi. Akhirnya balik lagi ke depan, aku memutuskan buat fokus usaha dan aku pengen hidup hemat, tetapi ya nggak, maksudnya bukan perhitungan atau ngirit-ngirit banget ya, kok banget timen gitu pikirannya kalau sampai ngirit gitu, enggak. Aku tetap fokus, aku tetap menghemat sebisaku, mengepres pengeluaran aku biar tabungannya itu gendut gitu loh. Kan siapa sih yang nggak seneng ya kan tabungannya gendut gitu. Nah, aku akalin tuh, aku masak. Jadi belanja pagi bisa aku masak jadi 2 kali makan, 50.000 yang awalnya bisa buat makan 1 kali jajan, aku akalin 50.000 1 kali belanja 2 kali makan. Hemat kan? Langsung aja yuk kita masuk ke tips yang pertama. Ini makan, kalian boleh kalap makan ya kan, atau jajan pengen makan ini, makan itu, makan ini, tapi yang sewajarnya aja. Jangan yang terus apa-apa dibeli terus nggak dimakan, terus dibuang, terus dibeli lagi, pengen ini, pengen itu, tapi mubazir, kebuang gitu. Sebisanya kalian harus hemat. Aku pribadi dengan sahabatku, kalau masalah makan, kita tiap harinya itu iuran 1 hari 10.000. Jadi kita dalam 1 hari iurannya 20.000 totalnya. Tinggal dikaliin aja berapa minggu gitu ya kan. Dan semisal kalau ada kebutuhan mendesak, kita bahan-bahannya habis nih, seperti di kulkas sayur, telur, ayam, cabai dan sebagainya habis, kita berdua biasanya gunain tabungan ini. Terus kalau ada kebutuhan kamar mandi kayak sabun cuci piring, ya sabun buat nyuci baju gitu habis, kan kita bisa gunain duit yang di kaleng itu. Ini loh guys yang aku bilang tadi, setiap hari tuh kita masukin 10.000 ya, sini dimasukin ke sini. Meskipun ya bentuknya seperti ini, tapi ya lumayan lah, tuh kan ada dalamnya. Isinya berapa tuh? Isinya banyak banget. Mau dibongkarin. Tuh isinya lumayan. Daripada tiap hari harus ngeluarin duit buat jajan ya kan. Kalau kita bisa hemat dengan iuran per hari 10.000 kayak gini, ngapain kita harus tiap hari ngeluarin uang 50.000 buat jajan berdua. Ya memang kenyang, tapi itu tok, sekali itu tok. Nanti sore gerambiang lagi. Kalian tahu nggak gerambiang? Gerambiang itu pengennya banyak banget gitu. Tuh, ini tips yang pertama. Kalau kalian masih ikut orang tua, ini juga bisa diterapin loh tips ini. Kalian masukin ke kaleng bekas apapun lah atau celengan gitu.
Kalian bisa sisakan uang kalian 10.000, 20.000, kalian bisa masukkan ke kaleng gitu. Ini kalau nggak diambil dalam jangka waktu 1 bulan aja udah lumayan loh. Kalau 10.000 aja udah berapa, 300.000 kan. Kali aja tuh kalau kalian nyisain uang dalam sehari berapa gitu. Terus itu uangnya selain buat beli sayur, beli sabun, terus itu juga bisa buat apa sih? Sebenarnya banyak ya. Jadi kita iuran tuh bukan hanya untuk sekedar beli sayur dan beli peralatan mandi aja, masih banyak lagi. Misalkan kita mengantisipasi Grambiang, tahu kan aku udah bilang Grambiang tuh kita tuh pengen kopi gitu. Kita tuh pecinta kopi loh guys. Tapi kalau pas hemat ya belinya yang white coffee. Kalau yang agak punya uang sedikit, kita beli yang ada promo-promo gitu ya, kita pakai uang itu, nanti kalau habis kita iuran lagi gitu. Tips mengatasi kalau belanja di supermarket gimana sih? Oh, kayak ini ya, impulse buying gitu ya. Kebetulan ya, ini dari pengalamanku pribadi sama sahabatku, kita tuh kalau berdua ya, Mja, itu jarang sih ke supermarket, kecuali kayak beli bumbu-bumbu jadi yang di pasar nggak ada, itu biasanya kita baru cari di supermarket. Nah, untuk mengantisipasinya, mending kalian bikin catatan aja dulu dari rumah apa aja yang pengen kalian beli. Misalkan nih, kalian cek aja di dapur masih ada bahan, kayak nggak ada gula, nggak ada beras, kalian catat aja kebutuhan itu dan langsung aja sampai di supermarket, terus ngambil yang udah ada di list kalian itu. Budayakan jangan tengok-tengok terus pingin nurutin ego, oh pengen itu, pengen ini, alhasil dibuang gitu kan, sayang. Selisih harga itu berpengaruh nggak sih? Kalau selisih harga jelas berpengaruh ya, namanya supermarket dan pasar tradisional itu kan. Kalau supermarket kan jelas kena pajak, kalau pasar tradisional kan enggak. Dan kalau di pasar kita berdua biasanya nawar sih, meski kadang turun barang 1.000-2.000 itu juga lumayan loh. Biasanya nih kalau di minimarket itu kan ada barang A harga misal 2.800, yang B 2.700, yang C 2.900 lah. Mbak Kiki ambilnya yang mana? Sama-sama kualitasnya. Kalau aku kembali lagi ya, perhitungan itu perlu. Karena apa? Karena kita bisa meminimalisir uang yang kita bawa. Nggak mungkin kan pengennya beli A tapi kita malah belinya karena impuls buying tadi, belinya B, C. Kalau dihadapkan 3 pilihan dengan barang yang sama tapi harga yang berbeda, tapi yang aku cari tetap sama, misalkan tahu A, B, C gitu ya kan, ya aku sebisanya pilih yang harga yang termurah gitu. Bukan berarti terus murahan, enggak ya. Kanan kelar. Yang kedua, yang paling mempengaruhi anak zaman now banget tuh HP ya, gonta-ganti HP ya kan. Aku sendiri pun dulu juga pernah ngalamin loh, udah punya HP A yang aku mau dan aku lihat di iklan, lihat HP B aku pengen, akhirnya yang A aku jual ganti yang B, upgrade lagi gitu terus. Akhirnya aku ya udahlah, uangku tabungan habis buat beli HP yang terakhir, aku beli produk A dan aku pengen banget nih. Saksinya ada sahabatku, tapi aku kayak egoku tuh tak nomor satu kan, aku harus dapet HP itu. Tapi setelah aku dapet, apa pengalaman yang aku dapetin dari aku ngunggulin ego itu, alhasil HP-nya itu layarnya nggak sedikit kayak error gitu loh. Dan ya udahlah, seketika itu juga aku kapok buat ganti-ganti HP lagi dan aku jual rugi banget ya kan, terus ganti yang ya udahlah satu aja yang awet gitu sampai sekarang. Nah, ini berlaku juga buat kalian anak muda. Sebisanya kalian carilah HP yang menurut kalian paling worth it, menurut kalian paling bandel, paling kalian sukai, ya udah beli stop satu, nggak usah tuker-tuker lagi karena itu juga kerugiannya pasti banyak banget. Belum lagi kalau rusak nanti servis ya kan. Ya yang menurut kalian worth it dan bandel aja deh, kalian bisa beli itu. Pokoknya kalau kalian ngikutin tren zaman now, bikin pusing deh. Sekali aja beli udah gitu, nanti keluar baru lagi.
nanti belum yang baru itu belum berapa lama nanti keluar baru lagi, nanti Nggak habis ada habisnya ya. ya nggak ada habisnya, duitnya sayang, yang lebih penting itu masih banyak. Next, yang ketiga tips dari aku itu baju, tas, sepatu, dan aksesoris yang nggak penting kalian itu harus press, bener-bener press. Karena kalau misalkan kalian kalah beli baju ini, model ini keluar ganti ini, model ini keluar ganti ini, tuh nggak ada habisnya guys gitu. Tas juga begitu kan, aku juga pengalaman nih. Dulu aku sering beli tas gitu, tapi nggak pernah aku rawat, akhirnya rusak nganggur. Jadi mau beli tuh ya udahlah satu aja yang dipakai, nanti kalau rusak lagi baru beli lagi gitu. Untuk sepatu pun sama, sepatu banyak kalau nggak dirawat juga rusak ya kan. Aku sampai sekarang pun juga yang dulu-dulu waktu kalap itu beli-beli itu sekarang pada rusak, dan aku sekarang ya udahlah ya, ngapain harus beli yang nggak kita butuhin banget gitu. Akhirnya ya udahlah, skip, yang pengen-pengennya itu di skip dulu. Di baju pas lebaran aja. Iya, sama kita berdua loh guys, beli bajunya itu kalau pas misalkan pas lihat dan kita lagi ada duit, pas pengen banget gitu ya guys ya, gitu kita baru beli. Kalau enggak ya enggak. Kita ke mall pun kita juga enggak yang beli ini beli itu, kita Nonton guys. tuh nonton doang. Kita tuh lihat-lihat, cuci matanya tuh lihat peralatan dapur gitu ya, udah seneng banget. Terus lihat-lihat ada buah, ada sayuran banyak gitu tuh seneng banget gitu. Tips yang keempat dari aku, nge-mall. Kalau kalian nge-mall, budayakan apa jadi tujuan kalian, ya udahlah itu sampai mall, realisasikan, habis itu selebihnya kalau nggak ada kepentingan lagi ya udahlah pulang gitu. Kecuali kalau memang pengen nongkrong gitu ya kalau sebisanya kurangin lah intensitas buat nongkrong di mall, itu dikurangin karena biaya nongkrong apalagi beli jajanan di mall tuh kalian pasti tahu sendiri kan, nggak mati 100.000 tuh pasti gitu. Kalau aku sih kalau nge-mall biasanya ya udah nonton aja, habis nonton nanti lihat-lihat aja perkakas apa gitu, terus pulangnya ya udah pulang, kita nggak nongkrong. Kalau lapar ya kita cari tempat makan yang menurut kita recommended di kantong dan enak dinikmati gitu. Biasanya kalau di Semarang di mana? Apa? Nonton apa makan? Makan. Kalau makan habis nonton tuh di Soa di Semarang, itu harganya 12.000 atau berapa ya, kurang. Soal itu apa sih? Sop iwa, kebetulan kan itu kesukaannya kita berdua, kita belinya itu kalau nonton. Kecuali kalau kita bener-bener pengen McDonald atau KFC gitu, kita baru nyempatin mampir gitu. 12.000 itu makan aja apa sama minum? 12.000 itu udah komplit, udah dapet nasi sepuasnya, dapet sop ikan, dapet minuman es teh segede gaban gitu. Gorengan juga cuma 1.000. Rekomen nggak? Banget, rekomen banget kalau kalian pengen cari yang hemat dan mengenyangkan tapi enak, yaitu di situ di dekat kampus Undip. Next, yang kelima ada main. Kalau kalian main jauh gitu sampai luar pulau gitu pasti happy ya, seneng ya kan, enjoy ya, apalagi sama temen-temen rame-rame gitu kan, pastinya kan seneng. Nah, tips dari aku, kalian kalau main sebisanya bikin list kalian mau kemana aja. Terus misalkan kalian menggunakan transportasi seperti pesawat, kalian tepatin tanggal, dimana tanggal A misalkan harganya 1, di tanggal B turun 1, tapi komanya agak jeda 100-200 gitu, dan tanggal C di bawah 1, ya udah kalian atur waktu gitu. Ambillah, pasti ada peluang dimana harga itu nggak selalu tinggi gitu tuh, pasti ada. Itu kalian pinter-pinternya ke situ aja. Dan kalau kalian udah sampai di tempat wisatanya, aku nyaranin buat kalian mending kalian sewa motor aja deh. Kalau misalkan cuman 1 atau sampai 4 orang kan bisa ya motoran, daripada mobilan kan, dari harga sewanya aja sudah mahal, belum lagi bensinnya dan lain-lain.
toh kita juga di sana tuh menikmatinya bukan di perjalanannya tapi di tempat wisatanya ya kan. Terus yang selanjutnya, kalau kalian beli jajanan atau makanan ya, usahakan yang mengenyangkan perut. Kalau aku sama sahabatku tuh kebiasaan backpacker ya, dolan murah. Tapi ya nggak terus yang ngirit-ngirit banget, enggak. Kalau masalah makan pun juga sama. Kita makan yang mengenyangkan. Kebetulan kita makannya sedikit guys. Jadi misalkan beli nasi padang satu gitu, kalau nggak pas kelaparan banget, kita bisa makan buat berdua itu udah kenyang banget. Itu tips main dari kita. Ada pertanyaan nggak? Tips yang terakhir itu kalian untuk kendaraan mending dipikir lagi deh kalau kalian mau gonta-ganti, semisal kayak mobil ya. Ini aku cerita dari aku dulu. Nah, dulu tuh aku sering banget nih gonta-ganti kayak mobil, motor gitu. Kan pasti sayang uangnya kan. Yang jelas kalau gonta-ganti mobil itu fix, bukan apa ya? Bukan kayak kebutuhan kalau kayak anak muda ya. Kalau berkeluarga mungkin upgrade yang lebih gede buat keluarga, tapi kalau anak muda kurasa belum begitu membutuhkan ya. Jatuhnya cuman gengsi kalau menurutku sih. Bener nggak? Jempolku ratakan. menurutku kayak gengsi aja sih. Dan itu juga harganya juga fantastis banget. Kalau misalkan kita lagi pas butuh duit, punyanya cuman mobil, kalau mau dijual juga harganya pasti drop banget, bisa rugi sampai puluhan juta ya kan. Kalian cukup pilih satu yang menurut kalian nyaman, kalau bisa yang hemat, udah pakai aja. Itu kalau dari aku pribadi sih ya, saat ini aku lagi nyaman menggunakan motor karena aku belum membutuhkan mobil karena gitu. nggak punya mobil. Ya, aku pernah punya tapi tak jual. Aku lebih ada hal yang lebih penting dari sekedar cuman mobil gitu. Apa tuh? Aku beli sesuatu yang tentunya bukan aset bergerak yang bisa harganya tuh turun drastis, drop banget gitu. Kasih bocoran dong. Bocorannya next vlog aja ya, aku bakal kasih tahu ke kalian. Oke. Pokoknya itulah, kalau kalian pengen sesuatu, kalian harus semangat nabung. Jangan terus menggantungkan orang tua. Orang tua tuh nggak selamanya ada duit. Meskipun mulut bilang iya ada kok, tapi di kantong belum tentu ada tuh. Banyak banget orang tua yang seperti itu. Kasian lah gitu. Kalau kita bisa hemat, kenapa kita harus boros? Apalagi yang kebiasaan hanya minta duit orang tua buat kalian. Kurang-kurangin lah buat boros-boros, kasihan gitu loh. Itu tips-tips dari aku ya, biar hemat dan menabung.